Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 763. Si Rena Larazati yang kedua, yang baru menerima mobil di rumahnya. Temannya Evita masih ada di situ. Evita pun lalu bilang ke Rena, "Oh ya Rena, apa mobilmu ini bisa berganti nama kalau disentuh ya?" Si Rena pun menjawabnya, "Oh itu aku juga belum tahu Evita. Sepertinya apa yang kamu katakan itu tak bisa. Karena mobil ini limited edition. Jadi namanya akan tetap begini." "Memangnya ada apa Evita, kamu bertanya begitu?" Evita pun menjawabnya, "Oh ini Rena, kayaknya aku tadi melihat namamu terbaca bukan begini. Tapi hanya R. Larazati. Oh ya coba lihat rekaman yang aku kirimkan ke WhatsAppmu. Ini aku baru melihatnya. Namamu kok beda dengan yang di sini. Tapi sama nama Larazatinya." Mendengar Evita bicara begitu, si Rena jadi penasaran. Langsung dilihat WhatsApp-nya. Rena terkejut jadinya. Nama R. Larazati tercantum di rekaman ini. Mobilnya pun beda warnanya, tapi Lamborghini-nya tipe yang sama. Si Rena pun bertanya-tanya, mobil milik siapakah yang ini? Kok ada nama yang sama dengannya? Sejenak Rena belum tersadar akan nama Rena pemilik restoran roti. Padahal sudah mengenalnya. Tapi karena jarang bertemu, Rena pun tak ingat kembarannya. Sedang di tempat Patanaka, Sinta sales mobil yang baru mendapat pengalaman tak terduga. Mendapat pelajaran secara langsung dirinya, bahwasanya jangan melihat orang dari luarnya. Jangan menilai buku dari sampulnya. Orang yang dikiranya sudah kaya dan terpandang, ternyata masih ada jauh lagi di atasnya, yang tak dikiranya dan disangkanya. Seseorang yang berpenampilan biasa, serta kerjanya cleaning service, ternyata yang dihormati bosnya. Bahkan dia yang menolongnya. Sinta merasa emosi dalam hatinya. Bukan emosi marah ataupun benci, tapi emosi tertarik pada Kenshin. Claudia pun juga sama. Baru pertama kalinya melihat suaminya dikalahkan seorang pria yang lebih kaya darinya. Mertuanya pun sampai begitu hormatnya. Claudia masih syok tak percaya. Belum beranjak dari tempat Patanaka bersama Stephen suaminya, mereka masih ada di situ. Kemudian, Kenshin selesai mengantar Rena. Mobilnya ditaruh di depan restoran. Kenshin pun kembali, dan akan mencari pesanan yang diinginkan Kaori. Berhentilah Kenshin di sebuah toko di tepi, yang menjual bunga-bunga berwarna-warni. Kenshin pun membeli sesuai yang diinginkan Kaori. Saat itu suasana begitu ramai. Banyak pemuda-pemudi, para siswa-siswi, serta juga mahasiswa dan mahasiswi. Mereka banyak yang berpasangan, cewek dan cowok saling berpegangan. Kenshin pun jadi omongan, karena membeli bunga tak punya pasangan. Para mahasiswa dan mahasiswi dari fakultas ternama melihat Kenshin sambil membuat bercandaan. Cewek-cewek banyak yang mengatakan, teman-teman coba lihat, itu ada laki-laki jomblo yang membeli bunga di hari Valentine ini. Kasian amat ya dirinya, tak punya pacar, tak punya pasangan, sampai membeli sendiri bunga di sini. Dan entah diberikan ke siapa nantinya. Jangan-jangan diberikan ke tembok rumahnya. Hahaha. Semua pasangan di situ tertawa. Cewek dan cowok saling bergurau. Kenshin tak tahu kalau sedang diomongin. Kenshin malah duduk di kursi seberangnya, karena menunggu bunga kain jahitan yang sedang dikerjakan oleh penjual. Kenshin bersantai sejenak lalu melepaskan jaketnya. Seketika itu juga terlihat seragam cleaning service-nya. Para mahasiswa dan mahasiswi yang sedang pacaran itu pun melihatnya. Salah satunya pun berkata, "Ladalah, aku kira dia tadi mahasiswa di universitas sebelah. Ternyata pekerja cleaning service rupanya. Ngapain pula dia membeli bunga segala? Apa punya pacar dirinya? Atau pura-pura punya pasangan? Membeli bunga di hari kasih sayang. Aneh-aneh saja cleaning service di zaman sekarang. Ikut-ikutan Valentine pula. Tapi dia cuman sendiri. Yang bicara ini bernama Krisdayanti.
mahasiswi semester 3, bersama teman-temannya, yang bernama Ella, Karina, Marta dan masih banyak lainnya, serta pula pasangannya masing-masing. Mereka berkumpul di tempat ini, karena memang tiap tahunnya, acara Valentine digelar di sini. Kenshin pun tak menyadari, ataupun tak mengetahui, saat ini ada acara Valentine di sini. Terlebih Kenshin memang tak mau tahu hal itu. Lalu Kenshin yang sendiri mengirim pesan ke Kaori. Kenshin menulis di WhatsApp-nya, "Kaori, aku sedang menunggu pesananmu. Masih dijahitkan," katanya. "Kamu tadi dapat salam dari Rena. Dan ini pun ada oleh-oleh roti spesial darinya. Jadi mungkin 1 jam lagi aku akan pulang." Kaori menjawabnya, "Iya sayang, gak apa. Kamu tunggu aja di sana." Lalu ada anak-anak kecil yang mengamen di depan para mahasiswa dan mahasiswi itu. Mereka pun malah menanggapnya dengan menggoda dan membuat bercandaan. Lalu anak-anak kecil yang mengamen itu ditanya oleh salah satunya, "Hei anak jalanan, apakah kamu bisa bernyanyi lagu yang judulnya Jomblo Kesepian?" Teman-temannya pun juga berkata, "Iya benar itu. Apakah kalian bisa bernyanyi lagu begitu?" Tentu saja anak-anak yang jumlahnya ada 3 tersebut, 2 laki-laki dan 1 perempuan, tak tahu maksudnya. Mereka yang 3 bersaudara, terpaksa mengamen di usia dininya. Karena membantu orang tuanya, mereka menjawab dengan berkata, "Kita tidak tahu om dan tante. Kita tidak pernah bernyanyi lagu itu." Tapi malah dibilang oleh salah satu mahasiswi di situ, dengan perkataan yang tak pantas sekali. Seseorang bernama Ica pun bicara, "Dasar kalian ini, pengamen kecil tapi tak tahu lagu yang lagi viral. Mending mengemis saja daripada bernyanyi. Kalau gitu aku beri uang 10.000. Kalian bertiga datangi laki-laki di depan itu. Dan kalian nanti bernyanyi yang seperti ini liriknya. Ikuti saja apa kataku. Mas ini jomblo kesepian. Tak punya pacar, tak punya pasangan. Mas ini jomblo kesepian. Tak punya pacar, tak punya pasangan." Diulang-ulang saja begitu. Di depan mas yang di situ, yang pakai baju cleaning service itu. Nanti kalian dapat uang yang banyak dari masnya itu. Tentu saja anak kecil yang masih tak tahu apa-apa menurut saja dengan permintaan para mahasiswa dan mahasiswi itu. Ketiga anak kecil itu mendatangi Kenshin. Dengan alat seadanya mereka bernyanyi, "Mas ini jomblo kesepian. Tak punya pacar, tak punya pasangan." Mendengar lirik yang begitu, tentu saja Kenshin tak tersinggung. Kenshin tak marah atau menegur anak kecil yang mengamen ini. Kenshin malah tersenyum. Tapi para mahasiswi itu tertawa. Mereka terhibur dibuatnya. Ada yang merekamnya pula. Kenshin pun lalu menyapa anak-anak kecil itu. "Oh ya adik semua, ini namanya siapa ya? Ayo duduk bersama kakak di sini, sambil makan roti ini." Mendengar Kenshin bicara begitu, anak-anak kecil itu lalu berhenti bernyanyi. Karena memang dari tadi belum makan, menunggu mendapat uang dari hasil mengamennya. Mereka pun lalu makan roti dengan lahapnya. Kemudian terlihat, di seberang jalan lalu berhenti mobil Ferrari. Mobil Ferrari berwarna merah merona. Seorang wanita cantik bersama kekasihnya, yang mampir pula di sini. Di belakangnya pun juga ada mobil yang sama. Rupanya itu temannya yang bernama Meta. Seorang arsitek muda, datang ke sini pula bersama pacarnya. Lantas turunlah seorang wanita, yang dulu pernah diberi nafas buatan Kenshin. Dia bernama Larissa. Larissa rupanya sudah punya pacar sekarang. Dan mampir di tempat ini, untuk merayakan Valentine bersama pacarnya. Para mahasiswa dan mahasiswi pun melihat Larissa. Mereka pun bicara, "Orang kaya nih yang datang. Cantik pula dan pacarnya tampan. Punya mobil Ferrari pula. Kalau nggak orang kaya mana bisa punya begituan." Mereka memuji Larissa dan pacarnya. Sedang Kenshin belum melihatnya. Kalau ada Larissa dan temannya yang arsitek muda ada di tempat ini. Kenshin pun bertanya pada anak-anak kecil yang di dekatnya. "Oh ya adik semua, apa mau makan di restoran depan itu? Ayo makan bersama kakak di sana." Anak-anak kecil itu langsung menjawabnya dengan mengiyakan ajakan Kenshin. Kenshin kemudian berdiri, mengajak ketiga anak kecil pengamen itu berjalan untuk masuk ke restoran ternama, termahal tempat orang-orang kaya yang biasa masuk di sana.
Kemudian Larissa dan pacarnya, serta temannya Meta dan pasangannya pun masuk di restoran itu. Kenshin yang mengajak ketiga anak kecil pengamen itu berjalan menuju ke restoran, malah membuat para mahasiswa dan mahasiswi di situ. Mereka pun langsung saling bicara. Salah satunya pun berkata, teman-teman, coba-coba lihat cleaning service itu. Kenapa mengajak ketiga anak pengamen itu menuju ke restoran mahal itu? Apa mau mengemis dirinya, minta-minta makan di sana, minta-minta uang pada orang kaya yang di dalam? Mereka pun tertawa. Dan Kenshin yang bersama anak-anak kecil itu pun dilarang oleh penerima tamu di depan restoran. Hehe mas, jangan masuk ke sini. Dengan mengajak ketiga anak pengamen ini. Ini restoran bintang 5, bukan warung di pinggir jalan. Mengamen dilarang di sini. Terlebih masnya ini cleaning service. Apa bisa membayar makanan di tempat ini? Kenshin pun dihentikan, diminta kembali, dilarang masuk ke dalam restoran karena dianggap tak mampu membayar. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.